Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang ini kita masih bisa meletakkan dahi kita untuk bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita pada siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi tambahan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita fikih salat ya, di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abu Suja. Jika sebelumnya kita membahas tentang syarat wajib salat, maka kali ini kita membahas tentang syarat sahnya salat. Kalau syarat wajib itu, apabila syarat itu terpenuhi, maka menjadi wajiblah seseorang itu untuk sholat. Kita bahas yang lalu Islam, balik, dan berakal. Artinya kalau dia Islam, kalau dia balik, kalau dia berakal, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau salah satunya hilang, dia Islam tapi dia belum balik, atau dia Islam balik tapi dia tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Nah, adapun syarat sahnya salat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah syarat yang harus kita penuhi atau ketentuan yang harus kita penuhi supaya salat kita menjadi sah. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat ini ketentuan yang mesti dipenuhi supaya salat menjadi sah, tapi dia di luar dari pekerjaan sholat itu ya. Kalau rukun, sesuatu yang dia mesti dipenuhi tapi dia menjadi bagian di dalam pekerjaan sholat itu. Contoh, kalau wudu itu kan bukan sholat, tapi dia menjadi syarat sahnya sholat. Nah, itu syarat namanya. Dia bukan bagian sholat, tapi dia menentukan sah atau tidaknya sholat. Kalau rukun itu di dalam dia termasuk bagian daripada sholat itu. Contoh, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kan bagian sholat dan itu menentukan sah atau tidaknya. Kalau tertinggal, maka dia tidak sah. Ya. Nah, kalau syarat tadi, bedanya dia di luar sholat tapi menentukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam matan Abu Suja ini disebutkan wa syaraitu sholati qablat dukhuli fiha khamsatu asya. Ya. Syarat sebelum mengerjakan sholat itu ada 5. Ya. Jadi ada 5 hal yang di sini termasuk kategori adalah syarat sahnya sholat. Apa itu ya? Yang pertama adalah taharatul a'dha'u minal hadasi wan najas. Yang pertama, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Ya. Kemudian
yang kedua, wasyatrul awrati bilibasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci, ya. Wal wukufu ala makanin tahir, yang ketiga berdiri di tempat yang suci, ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, wal ilmu biduhulil wakti, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa yazuzu ta'kul kiblati fi halatain. Kemudian dibolehkan mengerjakan sholat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Fi siddatil khauf, yang pertama dalam keadaan takut yang sangat luar biasa, ya. Wa fin nafilati fis safar ala rahilah, yang kedua adalah ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan, ya. Jadi 5. Jadi kalau kita ringkas, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sucinya anggota tubuh, ya, dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, kita jelaskan satu-satu, termasuk nanti problem-problem yang biasa terjadi terkait dengan hal ini. Kalau dalam keadaan normal kita tahu, oh suci gitu. Cuma nanti ada kalanya mungkin kita menghadapi sesuatu yang, ya, membutuhkan satu penjelasan. Nah, yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suci anggota badan kita dari hadas dan najis, ya. Yang pertama hadas dulu. Hadas itu sebagaimana kita ketahui ada dua jenis, ada hadas besar dan ada hadas kecil, ya. Hadas besar menghilangkannya dengan mandi besar atau mandi wajib, sedangkan hadas kecil menghilangkannya dengan wudhu, ya. Artinya kalau seseorang itu sedang dalam keadaan junub atau sedang dalam keadaan berhadas besar, maka sebelum sholat dia wajib untuk mandi. Kalau seseorang itu dalam keadaan hadas kecil, dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, mandi dan berwudu itu menggunakan air. Kalau seandainya terhalang menggunakan air, baik sebab airnya tidak ada, atau airnya ada tapi kita tidak memungkinkan untuk menggunakannya karena sakit misalnya, atau luka yang sangat parah yang tidak membolehkan untuk terkena air, maka diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu pengganti wudhu sekaligus juga pengganti mandi, ya. Dan tayamumnya sama, Pak, ya. Tayamumnya sama. Jangan dibilang nanti kalau tayamum untuk mandi guling-guling di pasir, ya. Enggak. Karena dalam kasus zaman sahabat pernah terjadi, ya. Lalu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi tayamumnya sama. Nah, dalam satu hadis Nabi kemudian menyebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima, ya, salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu, ya. Nah, dalam kondisi semacam ini kita sudah jelas, ya, bahwa tidak ada, maksudnya perbedaan, tidak ada hal yang kemudian rancu di hadapan kita terkait dengan ini. Nah, yang biasanya muncul itu adalah kasus, ya, kalau tadi kan
Orang berhadas, bagaimana orang berhadas yang tidak berhenti-henti, Pak? Ya, mungkin karena sudah penyakit atau karena sudah uzur, kan ada orang bilang itu kena beser, pokoknya sedikit-sedikit netes kencingnya, dikit-dikit netes kencingnya. Kalau nunggu dia suci, kapan sucinya itu? Ya, begitu dia habis wudhu bersihkan lagi, pas mau sholat atau bahkan pas sholat netes lagi, itu bagaimana? Nah, ternyata itu ada jawabannya di dalam hadis, ya. Tapi ini terkait dengan wanita istihadah, ya. Wanita istihadah, ya, da'ah istihadah itu kata Nabi bukan da'ah haid, ya. Sehingga apa? Kalau wanita istihadah dia tetap wajib untuk sholat. Tapi caranya bagaimana, ya? Caranya adalah dia dengan membersihkan da'ah itu, lalu kemudian mengganti pakaiannya kalau memang pakaiannya terkena da'ah istihadahnya, lalu kemudian dia berwudu, setelah itu dia sholat. Adapun da'ah yang keluar pada masa itu termasuk yang dimaafkan, ya. Nah, ini sebagaimana ada hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubais, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci, apakah aku tetap meninggalkan sholat? Rasulullah mengatakan tidak, itu hanyalah da'ah, ya, da'ah urat, bukan da'ah haid, ya. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah lalu sholatlah, ya. Kemudian Nabi bersabda, ketika keluar dari istihadah berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu tadi, ya, waktu kebiasaan haid. Misalnya, maka Nabi mengatakan kalau da'ah haid itu biasa 7 hari, ya, lalu kemudian itu setelah itu masih keluar da'ah tapi itu bukan da'ah haid, maka dia wajib untuk mandi, ya, dan kemudian sholat karena itu bukan lagi da'ah haid. Nah, lalu di sini dikatakan, ya, ketika keluar da'ah istihadah berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu haid tadi. Kalau sudah waktu haid sudah nggak sholat lagi. Artinya apa? Orang kalau kena wanita istihadah, dia berwudu, ya, dan dia membersihkan da'ahnya tadi, berwudu, ya, lalu kemudian dia sholat. Adapun da'ah yang keluar pada masa itu termasuk yang dimaafkan. Nah, dari kasus ini pula lah kemudian para ulama menyimpulkan kasus yang sama untuk orang yang kena penyakit BCI yang tidak berhenti-henti keluar hadasnya. Ya tadi, dikit-dikit kemudian netes kencingnya, sedikit netes kencingnya, maka semacam itu, ya. Nah, bagaimana caranya berwudu untuk setiap kali sholat? Ketika waktu sholat sudah masuk, ya, membersihkan kencing atau da'ah ketika akan sholat atau mengganti pakaian yang suci jika ia mampu. Artinya pakaian yang tadi terkena tadi itu diganti, ya. Kemudian, ya, kalau di sini ada tambahan memakai sesuatu sebagai tindakan hati-hati agar da'ah atau kencingnya tidak menyebar luas pada baju atau badan, ya, seperti menggunakan pembalut atau pampers, ya. Nah, misalnya orang tua yang sudah ini kan ada pampers untuk orang tua. Kalau wanita istihadah menggunakan pembalut supaya itu untuk mencegah saja, tidak kemana-mana. Kemudian melakukan sholat di waktu sesuai dengan kemudahan. Jika sholat telah berakhir dengan wudhu yang tadi, maka hendaklah mengambil wudhu lagi untuk sholat di waktu yang baru. Misalnya dia maghrib, dia wudhu, sholat, ya. Nanti isya, maka dia harus berwudhu lagi, ya, berwudhu lagi. Begitu keadaannya. Ini, ya, rukhsah bagi wanita yang istihadah atau kemudian orang yang terkena penyakit tadi, penyakit hadas yang tidak berhenti-henti tadi.
ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu hadas najis. Najis itu apa sih? Najis itu secara sederhana adalah kotoran yang ditetapkan oleh syariat sebagai najis. Jadi menentukan najis atau tidak sesuatu itu bukan perasaan, tapi menentukan sesuatu najis atau tidak itu adalah syariat. Artinya memang ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun sesuatu kita pandang itu kotor, kalau itu bukan najis, ya, maka dia tetap dihukumi sebagai suci walaupun kotor. Ya, mohon maaf, misalnya ingus, ya, itu kotor, tapi itu bukan sesuatu yang najis. Tanah, ya, atau keringat. Orang kadang-kadang, ya, meninggal, ada yang pernah ditanya kenapa enggak sholat saya masih keingatan, nanti aja ya, kalau nanti itu sholat sih bagus saja, ya. Tapi secara hukum asal bahwa keingat itu bukanlah najis, sekalipun mungkin kita anggap dia kotor, kita anggap dia sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, nah, itu najis. Jadi selain harus suci dari hadas, anggota badan kita juga harus suci dari najis. Nah, najis ini sebenarnya juga bukan hanya suci dari badan, tapi juga suci dari pakaian. Nah, suci dari pakaian, maka rukun yang syarat yang kedua itu menutup aurat. Menutup aurat dengan pakaian suci. Makanya ditambah di situ poinnya. Seandainya seseorang, ya, memakai pakaian yang menutup aurat tapi tidak suci, maka itu tetap tidak sah karena syaratnya adalah pakaian yang suci. Nah, aurat dalam sholat bagaimana sih? Nah, ini sudah umum, sudah kita pahami. Untuk laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya. Nah, cuma di sini sebagian ulama menjelaskan karena antara pusar dan lutut, ya. Nah, pusar dan lututnya bukan aurat. Tapi yang paling aman adalah kita tetap menutupnya. Nah, lalu bagaimana? Ini kita bicara yang minimal dulu. Kalau yang maksimal nanti, ya, harus tertutup semua. Lalu bagaimana kalau seandainya pundak terbuka? Kita kalau tawaf itu kan terbuka pundak kita sebelah. Tapi ketika sholat itu kita disuruh menutup. Kenapa? Hukumnya makruh kalau kita sholat dalam keadaan pundak terbuka, ya. Tapi secara hukum sah. Tapi dia makruh. Makruh itu tidak disenangi. Jadi kalau ada yang sholat pakai singlet, ya, laki-laki maksudnya, sah nggak? Secara hukum fikih sah, cuma nggak sopan aja, ya. Nah, jadi kita tetap kemudian menutup semua, tapi batasan minimalnya tadi adalah menutup aurat itu di antara pusar dan lutut. Adapun untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan. Mana sih yang dimaksud dengan telapak tangan? Ya, ini banyak orang kemudian nanti akhirnya bagi sebagian orang telapak tangan itu yang bagian depannya aja, Pak. Belakang ini katanya kan bukan telapak tangan ini. Maka kita memahami jangan dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita yang disebut telapak memang ini. Tapi kalau di dalam bahasa telapak tangan itu ya dari pergelangan sampai ujung. Jadi ini boleh terbuka, ya. Boleh terbuka. Bukan hanya ini. Buktinya apa? Waktu kita berwudu. Sunnah berwudu di antaranya adalah mencuci kedua telapak tangan. Yang dicuci kan bukan cuma depannya aja. Yang dicuci ya telapak tangan itu dari pergelangan sampai ujung ini. Jadi yang telapak tangan ini boleh masih kemudian terbuka. Nah, itu juga kemudian wajah, ya, wajah dua itu yang terbuka. Nah, catatannya ini khusus wanita. Wanita ketika sholat wajib menutup kaki, baik bagian punggung maupun dalam telapak kaki, karena kaki termasuk aurat yang mesti ditutup ketika sholat.
Jadi kalau wanita, kaki ini seluruhnya adalah aurat, wajib untuk kemudian ditutup. Makanya sholat itu sebenarnya tidak harus pakai mukena, ya. Tapi saya melihat inilah satu hikmah ulama kita, ya, zaman dulu di Indonesia, di Nusantara terutama, memperkenalkan mukena itu menjadi pakaian sholat. Kenapa? Karena kalau tidak diperkenalkan begitu, banyak orang nanti tidak sempurna menutup auratnya. Kalau zaman dulu orang cuma pakai kerudung gitu kan. Nah, artinya kalau pakai mukena sudah aman, karena mukena itu biasanya lebar, panjang kan, lebar. Tapi kalau tidak pakai mukena nggak apa-apa. Yang penting tertutup auratnya secara sempurna. Ya. Wanita wajib menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini semua juga laki-laki juga suci. Tidak tipis yang akhirnya menampakkan ya warna kulit. Artinya tidak tembus pandang, tidak transparan. Kalau dia pakai pakaian tapi dia tembus, itu tetap tidak dikategorikan sebagai menutup aurat. Jika aurat terbuka di tengah sholat, ya, lalu mampu untuk ditutup segera, sholatnya sah. Namun jika tidak ditutup segera, sholatnya tidak sah. Misalnya kita sholat, ya, mungkin karena satu sebab terbuka, ya, mungkin sarungnya melorot, Pak, ya. Kalau dalam waktu cepat dia bisa menutup lagi, maka tetap dia melanjutkan sholatnya, sah dia. Tapi kalau dia tidak bisa menutupnya dengan segera, maka sholatnya tidak sah atau sholatnya batal. Ya. Nah, jadi pakaian ini adalah pakaian yang suci tadi. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita baru sadar pakaian kita itu terkena najis saat kita sedang sholat, ya. Artinya ini bukan kesengajaan, ya. Nah, bagaimana itu kasusnya? Nah, maka ini pernah ada terjadi di dalam satu hadis, ya. Disebutkan dari Amr bin Rabi'ah, ia berkata, Rasulullah, ya, ia berkata, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang gelap. Oh, ini tentang kiblat, ya, satu hadis yang lain. Oh, ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kami pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pernah melepas kedua sandal beliau, ya, di beberapa sholat yang beliau lakukan. Ya. Jadi Nabi waktu sholat pernah melepas sandalnya. Ya. Lalu kemudian sahabat yang ikut di belakang, ya, ngikuti ngelepas sandal juga, Pak. Ya. Karena Nabi ngelepas sandal, ya akhirnya mereka ngelepas sandal. Dugaan mereka, jangan-jangan sholat ini nggak boleh pakai sandal. Karena Nabi ngelepas. Selesai sholat, ya, Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sandal tadi? Ya, mereka berkata, kami melihat engkau wahai Rasulullah melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal kami. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Jibril tadi datang, lalu mengabarkan kepadaku bahwa di sandal ini ada najisnya. Jadi ternyata Nabi melepas sandal itu bukan karena tidak boleh pakai sandal, tapi karena di situ ada najisnya. Nah, ya, kalau di kita tentu sholat nggak pakai sandal, ya. Artinya kita kiaskan nanti dengan kasus pakaian yang lain. Di sini ulama kemudian menyimpulkan, kalau pakaian yang kita pakai itu ada najisnya, ya, kita sadar di dalam sholat kita, ya, kemudian kita bisa melepasnya
dan tidak menyebabkan aurat kita terbuka, maka sholat kita sah, boleh kita lanjutkan. Kalau tadi kasusnya sandal, ya. Atau kemudian kita sholat, tiba-tiba kalau bapak-bapak pecinya, ini kan dilepas nggak pengaruh kan, nggak pengaruh dengan aurat kita, maka apa namanya, sholat kita sah begitu. Lepas saja pecinya, dibuang ke samping, boleh kita melanjutkan sholat kita. Tapi kalau pakaian yang terkena najis itu ketika kita buka menyebabkan aurat kita terbuka, menjadi tidak sah, artinya harus batal nih, karena kita menghilangkan najis karena masalah yang lain. Masalahnya adalah membuka aurat, ya. Sarung kita, ya, kita cuma pakai celana pendek aja, ya, begitu kita buka, ya memang tidak kena najis, tapi saat sah yang lain kita kena, ya ini tidak menutup aurat, ya. Jadi kasusnya begitu. Nah, kemudian ada juga penjelasan bagaimana kalau sudah selesai sholat ternyata, ya, pakaian kita itu kita tahu ada najis, ya. Nah, di sini ulama menjelaskan, kalau kita yakin bahwa itu nanti itu tadi adalah memang terkena najis sebelum kita sholat, ya, maka sholat kita tidak sah, kita ulang. Kita pakai baju kita, oh kita baru ingat ternyata baju ini tadi memang kena najis, maka tidak sah sholat kita, kita ulang. Tapi kalau kemudian kita mengetahuinya dan dugaan kita ini kena najisnya setelah kita selesai sholat, ya, ini tadi perasaan nggak ada najis, kok ada najis, oh tadi jangan-jangan ada kena sesuatu najis, ya. Nah, maka itu tetap sah karena hakikatnya pakaian kita tadi adalah suci, ya. Itu yang kedua terkait dengan menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Artinya tempat kita sholat ini suci. Dan suci itu suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Sholat dilakukan harus di tempat yang suci. Dalilnya, ya, adalah Nabi SAW pernah menyiramkan air pada tempat yang dikencingi Arab Baduy di dalam masjid. Nah, kalau dalilnya kita sudah jelas. Nah, kemudian catatan, jika seseorang sholat di atas sajadah atau karpet, lalu di tempat tersebut ditemukan najis, tetapi ia sholat pada bagian yang tidak terdapat najis dari sajadah, ya, atau karpet tersebut, sholatnya tetap sah. Jika sajadahnya suci lalu diletakkan di atas tempat yang terkena najis, ya, maka, ya, sholatnya tidak sah. Jadi maksudnya begini. Kalau kita sholat, ini kan sejadahnya panjang nih, di sebelah sisi sini ini ada najisnya, tapi kita sholat di sisi yang tidak ada najisnya, ya, maka sholat kita sah, ya. Tapi kalau yang kita tempati itu, ya, bernajis, di situ tidak sahnya, ya. Dan kadang-kadang kita menemukan, ya, di situ ada najis. Kan kalau kita membersihkan langsung mungkin butuh waktu, sedangkan kita mau sholat cepat ini, maka kita sisihkan saja dulu, atau kita berpindah saja pada sisi yang tidak ada najisnya. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Ini terkait dengan waktu sholat juga pernah kita bahas, ya, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman, ya, sebagaimana waktu-waktu yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana mengetahui waktu itu? Yang pertama, mengetahui secara langsung dengan melihat, ya, keadaan matahari, seperti yang sudah kita bahas. Atau yang kedua, mendapatkan berita dari yang terpercaya, yang menyaksikan langsung, ya. Artinya kita tidak melihat secara langsung, ya, tapi mengetahui dari yang menyaksikan, ya.
Atau dengan sekarang ini lebih mudah lagi, ada ilmu pengetahuan yang sudah menghitung ya waktu-waktu sholat itu sehingga ada jadwalnya. Bahkan di HP kita lengkap dengan ada alarmnya. Yang ketiga, ya, ijtihad dalam menentukan waktu. Ijtihad ini kemampuan kita bersungguh-sungguh. Misalnya ini, ya, kalau sekarang hampir nggak mungkin karena kita pasti ada kemudahan-kemudahan. Tapi misalnya saja kita di hutan, matahari susah untuk dilihat, kita tidak bawa jam, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah ijtihad. Perkiraan kita bersungguh-sungguh untuk menentukannya. Oh, kayaknya sudah tiba waktu zuhur ini. Ya, karena tidak ada alat lain lagi. Gelap sudah, tidak ada matahari, tidak ada jam, tidak ada apa, ya. Nah, tapi ini penjelasan yang kita tambahkan saja yang sebenarnya saat ini kita menjadi mudah untuk mengetahuinya, ya. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini adalah saat sah salat. Nah, nanti kasusnya adalah bagaimana, bahkan ini pernah kita alami ya, kalau kita sholat salah kiblat, ini bagaimana? Sudah sadar ketika sholat sudah selesai. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Saya jelaskan dulu supaya semua mengetahui sudut pandang ulama. Yang pertama, sholatnya wajib diulangi secara mutlak. Ya, ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan orang yang sholat ke arah kiblat berdasarkan ijtihad kemudian dia tahu ternyata itu salah, maka dia wajib mengqadha atau mengulanginya menurut pendapat yang kuat. Dan ketika dia tahu kesalahannya di tengah sholat, wajib mengulangi dari awal. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, ya, itu dia tidak perlu diulangi karena dia salahnya ini bukan karena kesengajaan, ya. Maka hal itu tidak mengapa. Nah, kalau dalam mazhab Hambali, ya, dia dibedakan. Kalau dia dalam kondisi mukim, mukim ini ya di kampung kita kayak kita di sini, ya rumah kita, ya, maka ini tidak boleh salah. Kalau salah mesti diulangi, ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan safar, perjalanan, ya, yang mungkin dia susah menentukan arah kiblat, ya, dia sudah berusaha untuk bertanya, maka dia kalau salah, maka salahnya itu dimaafkan. Nah, dari tiga pendapat ini mana kalau saya pribadi, pendapat yang berhati-hati adalah pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Artinya terlebih memang masih ada waktunya, kita mesti mengulang sholat kita kalau salah kiblat. Karena sebenarnya untuk ukuran kita saat ini itu tidak ada halangan untuk salah kiblat kecuali karena kelalaian kita, ya. Kalau kita di kampung kita apalagi kan nggak mungkin kita salah, paling tidak kita tahu lah arahnya kemana sini, ya. Kalau kita di dalam perjalanan kita mesti tanya juga bisa, ya, bisa bertanya. Apalagi sekarang juga HP, ya, sudah banyak yang ada penunjuk arah kiblatnya. Artinya hampir kecil. Nah, kalau ada kesalahan itu berarti karena kelalaian kita saja. Maka seandainya tak jadi salah, maka itu mesti diulangi, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin penjelasan kita, penjelasan singkat dengan pokok-pokok poinnya saja, ya, terkait dengan saat sah salat, ya. Oh ya, tadi ada dua keadaan, ya, dua keadaan salat boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah, ya, dalam keadaan yang sangat takut. Ini prakteknya adalah salat khauf. Nah, salat khauf
itu dibolehkan karena itu rukhsah. Yang kedua adalah ketika di dalam perjalanan kita naik kendaraan, dibolehkan sholat kemana saja arah kendaraan kita menghadap, ya. Tapi dalam prakteknya Nabi itu adalah sholat sunnah, ya. Jadi Nabi dulu kalau naik kendaraan, sholat sunnah, beliau sholat di atas kendaraannya. Tapi kalau sholat wajib, Nabi berhenti, ya. Sholatnya tidak di kendaraan. Nah, kemudian muncul kasus di zaman kita, tidak semua kendaraan itu bisa kita stop, ya. Nah, bagaimana kalau sholat wajib? Kalau sholat sunnah tentu tidak ada problem, ya. Sudah jelas hadisnya, contohnya, dan ulama juga mengatakan demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada dinas, ada tugas ke Balikpapan, biasa menjalankan sholat duha. Akhirnya apa? Sholat duha di atas kendaraan, ya. Walaupun arahnya ke Balikpapan, mobilnya belok-belok di jalanan itu, maka sholat duhanya sah, ya. Nah, tapi bagaimana dengan sholat wajib? Pertama, dulu perlu kita jelaskan, kalau sholat wajib, selama kita bisa singgah, wajib untuk singgah, ya. Nah, jangan biar efektif waktu sama indah Balikpapan kita sholat asalnya di kendaraan aja, nggak boleh. Kenapa? Kita masih bisa singgah, ya. Nah, yang jadi problem itu untuk kasus yang nggak bisa singgah. Kita naik pesawat, ya, kayak kita umroh, kita haji, gitu ya. Nah, atau ke luar negeri yang perjalanannya panjang lah, di jamak juga nggak sempat karena melewati beberapa waktu sholat. Maka ini ada dua prakteknya para ulama, silahkan nanti dipilih. Ada yang pertama, mereka tetap sholat, tapi sholatnya mereka ini li'ihtiramil waktu, untuk menghormati waktu saja, katanya, ya. Begitu nanti sudah dalam keadaan sampai keadaan normal, mereka sholat lagi, berarti sholatnya qadha dia. Tapi tetap sholat yang tadi di atas kendaraan, tapi untuk menghormati waktu. Yang kedua adalah mereka sholat di atas kendaraan itu, ya, di dalam pesawat itu sholat, ya. Nanti mereka tidak sholat lagi dengan alasan bahwa sholat ini sudah mencukupi, sekalipun kita tidak menghadap kiblat, karena ini adalah satu keadaan. Nabi memang contohnya dulu sholat sunnah, ya. Nah, tapi Nabi dulu sholat wajib memungkinkan untuk berhenti. Ini tidak bisa berhenti. Sedangkan kita tidak dibebani, melainkan kemampuan kita. Karena kalau kita nunggu sampai baru mau sholat, berarti kita sholat di luar waktunya. Padahal sholat di dalam waktu itu juga wajib. Nah, dua-duanya ini boleh, ya. Nanti kalau berangkat umroh, berangkat haji ada praktek yang berbeda, nggak usah dipersoalkan, ya. Kenapa? Karena yang penting niatnya orang ini tidak ingin meninggalkan sholat. Yang nggak boleh itu adalah mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Apalagi sudah perjalanannya ibadah, lalu kemudian meninggalkan sholat, kan sayang itu, ya. Padahal sholat adalah ibadah yang utama. Nah, tapi dalam keadaan normal wajib untuk menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, ya. Mungkin itu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup, siapa tahu ada satu dua hal yang ingin disampaikan, ditambahkan, didiskusikan atau ditanyakan, boleh, ya. Kami persilahkan. Kalau memang ada. Ada, kalau tidak ada kita cukupkan saja, ya. Ya, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Gak apa-apa sedikit-sedikit kita bahas, tapi lama-lama insya Allah, ya, menjadi tuntas, menjadi selesai juga, menambah pengetahuan kita, ya. Sebelum kita akhiri, bersama-sama kita
tundukkan hati kita, ya, kita tundukkan kekhusyuan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.